Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mendemonstrasikan aplikasi yang sudah kami buat, yaitu YouPassion, atau proyek akhir dari mata kuliah pemrograman Web 2 dengan tema UMKM. Tapi sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Anissa, dan ada teman-teman saya. Yang pertama, Anggun Oktaviani, yang kedua Indriana Sasha, yang ketiga Dinda Syafitri, dan yang terakhir ada Salma Sania. Oke, tampilan awal saat kita membuka proyek yang sudah kami buat yaitu landing page. Landing page ini bisa dilihat oleh admin, user guest, dan user public gitu. Di sini ada tampilan dari jenis-jenis produk yang kita jual, kemudian ada produk-produk yang kita jual juga. Kemudian di sini ada penjelasan singkat mengenai aplikasi, dan ada akun sosial media dan footer yang menjelaskan tentang aplikasi kami. Kemudian di sini kita bisa melihat detail dari suatu produk gitu. Ini bisa diakses oleh ketiga user yang tadi saya sebutkan. Di sini kita bisa melihat detailnya, ada deskripsi, harga, dan stok produk. Karena ini belum login, dan ini masih menjadi user guest, jadi ketika kita klik beli produk, dia akan langsung mengarahkan ke dalam form login gitu. Ini kita back dulu aja. Kalau kita back, dia akan masuk lagi ke bagian landing page. Kemudian di sini ada navbar dari produk-produk yang kita jual juga. Kemudian kita langsung aja ke bagian login. Fitur login akan dijelaskan oleh Dinda. Oke, pada fitur login ini kita diminta untuk memasukkan username dan juga password. Pada bagian login ini terdapat dua user yang dapat login. Yang pertama ada admin dan juga user public, di mana kedua user ini memiliki tampilan yang berbeda ketika login. Ini adalah halaman ketika si user public login, di mana terdapat produk, dan juga di sini mereka dapat membeli produk yang sudah tersedia. Oke, kita coba login sebagai admin. Pada tampilan admin ini, kita sebagai admin Oke, selanjutnya ada fitur register yang akan disampaikan oleh Anggun Oktaviani. Sebelum pengguna menggunakan aplikasi atau membeli produk, pengguna harus mengaktifasikan akun. Setelah tadi fitur register sudah dijelaskan oleh Anggun, kita akan masuk ke bagian login. Yang pertama kita akan contohkan dulu login sebagai user public. Kita masukkan dulu username-nya, password-nya, kemudian tinggal klik login. Nanti dia akan masuk ke bagian sini, user public. Di user public ini kita bisa melihat produk-produk dari website YouFashion. Kemudian di sini kita bisa melihat detail dari suatu produk, misalnya jilbab anak. Kita bisa melihat, kemudian kita juga bisa membeli. Di sini deskripsinya juga akan muncul, kemudian stoknya juga muncul, dan ketika kita ingin membeli produk ini, kita tinggal masukkan kuantitinya, misalnya kuantitinya 6, kemudian kita tinggal klik button beli sekarang. Nanti dia akan langsung masuk ke tabel pesanan.
Kemudian dia akan meredirect ke bagian your order. Jadi di your order ini kita bisa melihat detail dari pemesanan yang user lakukan, yang kita lakukan gitu. Dan ini akan di looping sesuai dengan ID user yang masuk, jadi menggunakan session. Di sini juga kita udah bisa mengget sessionnya. Kemudian kita logout aja. Kita akan coba masuk sebagai admin setelah ini. Sama kayak tadi, tinggal masukin username sama passwordnya aja. Kemudian klik login. Kemudian dia akan masuk ke bagian admin dashboard. Di sini tampilan utamanya atau tampilan awalnya dari dashboard admin. Di sini ada jumlah dari jenis produk, supplier, total pesanan, dan user public. Kemudian di sini kita bisa mengelola data-data, yaitu data jenis produk, terus ada data transaksi, yaitu pesanan dan pembelian. Dan terakhir ada kita bisa mengelola data supplier dan user public. Di sini saya akan coba menjelaskan yang bagian jenis produk terlebih dahulu. Dari submenu jenis produk, ini akan menampilkan data-data yang ada di tabel jenis produk yang ada di database gitu. Kemudian di sini kita bisa menambah data. Saya akan coba di sini. Kita tinggal masukkan nama jenis produknya aja, misalnya celana, mungkin celana, kemudian tinggal kita klik simpan, nanti dia akan langsung menyimpan ke dalam table dan akan langsung meredirect ke bagian awal tadi, jenis produk ini. Terus datanya juga udah tersimpan di sini. Kita juga bisa mengupdate datanya, misalnya salah, kita bisa update di bagian situ. Terus kita tinggal tambahin di sini, celana jeans misalnya. Kita tinggal simpan, kemudian dia akan tersimpan juga di database, terus dia bakal ngerubah datanya, kemudian dia akan langsung meredirect ke tampilan awal lagi. Kita coba delete. Delete juga sama, nanti juga dia akan langsung meredirect ke bagian awal. Datanya akan hilang. Kemudian ada data-data produk yang akan dijelaskan oleh Indri. Langkah selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang produk. Di halaman produk ini, ada data produk yang ditampilkan, yaitu ID produk, kode produk, nama produk, stok produk, harga beli, harga jual, foto produk, ID jenis produk, dan deskripsi produk. Jika kita ingin menambahkan data baru, kita tinggal klik tombol tambah data. Kemudian pada tampilan ini kita juga bisa menghapus data yang menurut kita perlu untuk dihapus. Lalu klik update untuk mengubah isi data mengenai produk tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dinda. Oke, selanjutnya ada data pesanan, di mana pada halaman ini terdapat ID pesanan, tanggal pesanan, jumlah pesanan, user ID, dan juga produk ID. Pada tampilan ini kita hanya bisa mendelete dan juga mengupdate data, karena penambahan datanya terdapat pada si user public. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Salma. Oke, selanjutnya ada data pembelian. Di halaman ini ada ID, tanggal, jumlah, harga, produk ID, supplier ID, dan di data pembelian ini kita bisa menambah data dan juga mendelete data. Selanjutnya, supplier yang akan dijelaskan oleh Anggun. Di sini di bagian supplier
admin nge-load data dari database supplier. Di sini admin dapat mengedit, menghapus, dan tambah data. Dan otomatis data yang diubah atau data yang baru dihapus tadi tersimpan di database supplier. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Anissa. Oke, selanjutnya dan yang terakhir ada user public. Jadi setelah si user register, dia akan langsung masuk ke dalam sini. Di sini kita bisa melihat status pengguna dan role pengguna. Role penggunanya di sini public. Kemudian di sini juga kita bisa mendelete data. Dan yang terakhir ada fitur logout. Setelah di logout, dia akan langsung kembali ke bagian dash URL-nya. Dan yang terakhir ada juga tambahan yaitu di fitur login, ketika kita salah memasukkan username dan password, dia tidak akan masuk ke bagian manapun, jadi tetap ada di bagian sini gitu. Misalnya username-nya Salma dan password-nya Daisy, kemudian kita klik login, dia akan tetap ada di bagian form login karena si Salma tidak ada di database gitu. Oke, mungkin sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maafnya kami stop dulu, Ndri. Closingnya. Sekian demonstrasi dari aplikasi yang sudah kami buat. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.